Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rina dengan NPM 2301101802004 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi mata kuliah rancangan percobaan perikanan. Tujuannya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah rancangan percobaan. Di sini saya akan membahas mengenai metode rancangan acak lengkap dengan judul jurnal yaitu rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok pada bibit ikan. Pembahasan apa aja sih yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini? Yang pertama yaitu pendahuluan, kedua tabel pengamatan, ketiga penghitungan, keempat tabel ANOVA atau Analysis of Variance, kelima hipotesis, dan terakhir kesimpulan. Pendahuluan yaitu untuk mengawali kita untuk berdiskusi. Beberapa komoditas ikan air tawar mendapat perhatian untuk dikembangkan. Namun, ikan yang mau dikembangkan pada Balai Benih Ikan atau BBI di daerah Purwogondo, Kabupaten Kendal, dari semua bibit yang ada memiliki beberapa perbedaan dalam berat bibit ikan dalam satuan biomasa atau sampel yang digunakan Balai Benih Ikan Purwogondo. Sehingga penulis menggunakan analisis rancangan percobaan, yaitu rancangan acak lengkap atau RAL dan rancangan acak kelompok atau RAL. Dalam rancangan ini tidak terdapat lokal kontrol, sehingga sumber keragaman yang diamati hanya perlakuan dan galat. Dan metode yang akan saya bahas pada presentasi kali ini hanya rancangan acak lengkapnya saja. Pembahasan selanjutnya yaitu tabel pengamatan. Nah, di sini kan sudah ada terdapat datanya dari gimana cara dapetin datanya, pengulangan yang 2/2 dan kita sebut saja Y11. Hubungan ulangan dengan P2 kita sebut saja Y21. Hubungan ulangan 2 dengan perlakuan P1 kita sebut saja Y12 dan begitu seterusnya. Dan kita umpamakan dari total ini kita jumlahkan hasil dari hubungan ulangan dan perlakuan itu. Kemudian total perlakuan atau Y1 merupakan jumlah dari keseluruhan masing-masing perlakuan. Nah, sudah didapatkan nih datanya di mana ulangan jenis ikan dari tabel pengamatan tersebut, perlakuan P1 sampai P4 merupakan pemberian jumlah pakan, yaitu 0,25 kg, 0,5 kg, 0,75 kg, dan 1 kg. Sedangkan ulangan ke-1 merupakan jenis ikan lele ukuran 3 sampai 5 cm. Dan ulangan kedua merupakan jenis ikan lele ukuran 4 sampai 6 cm. Kemudian kita lanjut ke dalam penghitungan. Nah, penghitungan ini nanti kita akan masukkan ke dalam tabel ANOVA atau Analysis of Variance. Nah, kita akan menghitung yang pertama yaitu faktor koreksi atau FK. Nah, bagaimana sih cara menghitung faktor koreksi atau FK ini? Nah, teman-teman bisa dilihat kembali bahwa datanya ada 202,2 kuadrat per 4 kali 2. Nah, 202,2 kuadrat ini merupakan dari
total perlakuan Y dari total tersebut gitu. Nah, yang ini nih teman-teman, datanya 202,2. Nah, dibagi 4 kali 2. 4 ini merupakan perlakuan dan 2 ini merupakan pengulangan. Didapatkan hasil yaitu 5110,605. Selanjutnya kita akan membahas JKT, yaitu jumlah kuadrat total. Nah, gimana sih cara menghitung JKT ini? Yang tadi tutorial sebelumnya pada tabel pengamatan kan ada perumpamaan Y12, Y13, Y21, Y22. Nah, itu merupakan kuadrat totalnya teman-teman. Jangan lupa nanti dikuadratkan kemudian ditotalkan. Setelah hasilnya itu kemudian dikurangi oleh FK, nilai FK tadi. Nah, didapatkan hasil 83,595. Lanjut, kita akan menghitung JKP-nya. Nah, kalau jumlah kuadrat perlakuan, kalau JKP di sini yaitu jumlah total perlakuannya yang tadi YI itu. Nah, kita sudah kuadratkan, kemudian kita 5. Dan yang terakhir nih, jumlah kuadrat galat. Nah, gimana sih cara menghitung jumlah JKG atau kita singkat JKG? Gampang banget loh. Jadi JKG ini pengurangan dari JKT dikurangi JKP gitu. Nah, hasilnya adalah 1,9. Paham kan teman-teman? Semoga paham ya. Lalu, data-data hasil penghitungan tadi kita masukkan ke dalam tabel ANOVA. Nah, di sini kan udah ada sumber kegeragaman, ada perlakuan, galat, total. Nah, sudah didapatkan derajat bebas yang tadi JKP yaitu jumlah kuadrat perlakuan, JKG jumlah kuadrat, JKT jumlah kuadrat total. Kemudian kita hitung kuadrat tengahnya, lalu kita hitung juga F hitung dan F 2027. Yang pertama, hipotesis H0, tidak ada pengaruh pemberian jumlah pakan terhadap berat bibit ikan. H1, paling sedikit ada satu pengaruh pemberian jumlah pakan terhadap berat bibit ikan. Kedua, taraf uji memakai alfa 5%. Kriteria ujinya itu tolak H0 jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Keputusan yang diambil, maka tabelnya 6,5 lebih besar dari F tabel. Dan keempat yaitu kesimpulan, paling sedikit ada satu pengaruh pemberian jumlah pakan terhadap berat bibit ikan. Nah, sampai sini sudah kita dapatkan hipotesisnya kan. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Jadi berdasarkan pengambilan keputusan yang tadi kita peroleh, di mana nilai 561,12027 atau F hitung lebih besar dari F tabel 6,59, sehingga dapat disimpulkan bahwa paling sedikit ada satu pengaruh pemberian jumlah pakan terhadap bibit ikan pada percobaan rancangan acak lengkap ini. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari rancangan acak lengkap pada jurnal tersebut sedemikian gitu teman-teman. Nah, kita udah di penghujung presentasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada ilmu yang dapat diambil dan ada negatif yang dapat kita hindari. Terima kasih. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman.